Halo sahabat desa, apa kabar semuanya? Saya selalu doakan semoga kita masih sehat-sehat selalu dan masih diberikan rezeki yang melimpah. Amin. Tak lupa saya ucapkan salam dari desa untuk yang di kota. Masih seperti biasa sahabat ya, masih disambut dengan pohon kopi saya yang pastinya masih bagus-bagus dan ginu-ginu ini sahabat ya. Jadi begini sahabat, hari ini saya ingin sedikit berbagi informasi ya, pastinya seputaran kopi. Tapi saya ingin sampaikan sama sahabat bahwa saya ini bukan ahlinya kopi, bukan pakarnya kopi. Saya cuma anak transmigrasi yang ingin berbagi informasi. Kebetulan di tempat saya transmigrasi ini tanam kopi sahabat. Jadi saya ingin sedikit berbagi informasi seputaran kopi sahabat ya. Oh ya, buat sahabat yang baru singgah, saya tetap mohon dukungan like, subscribe, komen, serta share video ini sahabat ya. Jadi begini sahabat, hari ini saya ingin berbagi informasi tentang apa dampaknya ya apabila kita tidak rutin atau tidak memberi pupuk pada tanaman kopi. Itu kira-kira apa yang terjadi dengan buahnya, apakah kurang lebat, kemudian dengan bunganya. Jadi mungkin sekitaran itu sahabat ya. Oke sahabat, jadi tetap ikuti aktivitas saya. Baik sahabat, seperti tadi yang sudah saya sampaikan ya, saya ingin sedikit berbagi informasi tentang seputaran kopi ya. Jadi apa kira-kira dampaknya apabila kita tidak rutin atau jarang memberi pupuk pada tanaman kopi kita sahabat ya. Tapi sebelumnya saya ingin sampaikan sama sahabat ya, beda tempat beda perawatan, karena di tempat saya yang saya bagi informasinya ini yang terjadi di tempat saya transmigrasi sahabat ya. Jadi mungkin kalau di tempat lain tidak sama, saya juga minta maaf, tapi ini yang terjadi di tempat saya transmigrasi sahabat ya. Jadi begini sahabat, tapi sebelumnya tak kasih lihat ya buah kopi saya yang bagus-bagus dan ginu-ginu, semok-semok, lebat-lebat ini sahabat ya. Buahnya jangan mantap teman sahabat ya. Jadi begini sahabat, kalau di tempat saya sendiri ya, di daerah transmigrasi saya ini khususnya sahabat, saya biasanya rutin memberi pupuk itu dalam 1 tahun sahabat ya, karena kopi ini tanaman tahunan atau jangka panjang ya. Jadi saya memberikan pupuk itu 1 tahun itu 3 sampai 4 kali sahabat. Bener ini sahabat. Jadi kadang juga saya melihat dari apa namanya, dari tunasnya atau dari daun-daunnya sahabat. Apabila kuning, kemudian tunas-tunasnya, ranting-ranting yang produktif itu kurang, nah itu saya segera memberi pupuk ya sahabat ya. Karena di tempat saya transmigrasi ini sahabat, sistem punggem sahabat ya, sistem yang dipotong atasnya itu. Jadi saya harus rutin memberikan pupuk karena buah itu yang dihasilkan dari tunas-tunas saya ini sahabat nih, yang panjang-panjang dan bagus-bagus ini sahabat ya. Wah, dan hijau-hijau sahabat ya. Jadi begini sahabat, kalau pada tanaman kopi ya di tempat saya ini, kalau kita lambat memberikan pupuk pada saat berbunga atau pada saat apa namanya, dia sudah mau menghasilkan biji, itu biasanya sahabat, kalau apa namanya, kalau dalam satu ranting begini sahabat ya, dalam satu ranting ini itu biasanya sahabat bunganya itu banyak yang tidak jadi. Itu ya faktor pertama, selain harus disemprot sahabat ya. Jadi pemupukan itu memang sangat penting sahabat. Karena apa? Buah pada saat mau berbunga, nah ini tak kasih lihat sahabat ya. Nah ini, nah itu kan yang sudah habis berbunga, kemudian mau menghasilkan biji merica sahabat ya. Jadi dia memerlukan gizi, ibaratnya memerlukan zat-zat atau memerlukan pupuk ya, supaya hasilnya juga banyak dalam satu dompol itu sahabat. Kalau tidak diberikan pupuk biasanya akan jarang. Bener ini sahabat, bener. Jadi akan jarang. Biasanya dalam satu dompol seperti ini yang saya punya ini, sampai 20, 30, bahkan sampai 40 biji dalam satu dompol itu biasanya hanya keluar 10, 5, 6. Nah, itu juga dampaknya sahabat. Kemudian kalau kita juga lambat memberikan pupuk sahabat, pada saat sudah mau apa namanya, mau degan itu sahabat ya, mau buah degan ya, sudah mau keras. Nah, itu biasanya dia nanti kalau kurang apa namanya, kurang nutrisi untuk
buahnya sendiri itu biasanya dia sahabat, apa namanya, rontok. Ini bener, ini terjadi. Jadi pupuk itu sangat-sangat penting sahabat ya, beneran. Selain dia menjaga kesuburan, apa namanya, kesuburan tanahnya supaya menghasilkan ranting-ranting, jadi buahnya ini juga sangat perlu pupuk sahabat. Jadi begini, seperti ini ya sahabat, tak kasih lihat ya, tak kasih lihat sabunnya ini. Jadi sahabat, kalau kita kurang kasih pupuk atau jarang kasih pupuk, itu biasanya jaraknya itu longgar-longgar ya. Antara ini sahabat, antara dompol satu dengan dompol yang satu ini nggak bisa rapat. Kalau kita kurang kasih pupuk, bukan karena jenis kopinya, jenis kopi juga pengaruh, tapi pupuk juga pengaruh sekali sahabat. Jadi tak kasih lihat sahabat ya, sebelah sini. Sebelah sini kan rapat-rapat sahabat ya, buahnya. Wah, jan gini terus sahabat ya, rapat-rapat buahnya. Tapi ada juga kalau seandainya dalam satu pohon itu kita pelihara rantingnya atau tunas-tunas yang produktif itu cukup banyak. Jadi biasanya dia kalahnya itu nanti di bagian-bagian sebelah tertentu sahabat ya. Jadi seperti ini, sahabat bisa lihat sendiri. Ada yang renggang-renggang, kemudian ada yang rapat. Nah itu bukan, kalau di tempat saya transmigrasi, kalau kopi kurang makan itu seperti itu sahabat. Jadi dia mau menghasilkan apa namanya, buah yang banyak itu nggak bisa sahabat. Jadi memang pupuk itu sangat pengaruh ya. Jadi kadang begini, kalau di tempat saya tidak mau cerita tempat lain karena nanti takut ya kalau seandainya di tempat saya begini. Jadi yang saya ceritakan itu tempat saya transmigrasi sahabat. Kadang kita cuma ingin mendapatkan hasil, tapi tidak mau merawat kopinya. Jadi kalau kelihatannya, kopi saya masih hijau, masih bagus-bagus, padahal sahabat hasilnya tidak seberapa dibandingkan yang dirawat sahabat. Coba sahabat bisa lihat tuh kopi saya, jangan lebat-lebat, gini sahabat ya. Wah ini lagi sahabat. Wah jangan pikir ini cuma daun saja sahabat ya, ini buahnya lebat bener sahabat. Tak buka nih sahabat tuh. Mana sudah ada yang merah ini. Jangan rapat-rapat tenang sahabat. Ini. Tuh buahnya di dalam tuh. Sana. Lebat-lebat kopi saya ini sahabat ya. Tak kasih lihat lagi sahabat ya. Ini sahabat bisa lihat nih. Wah, dompolannya. Jangan lebat-lebat sekali sahabat ya. Ini. Sudah ada yang merah-merah sahabat. Ini. Tuh. Sudah siap apa namanya? Mau panen ini sahabat ya. Loh, bagus-bagus. Jadi begini sahabat ya. Kalau di tempat saya apa namanya, transmigrasi ini, memang saya rutin memberi pupuk sahabat ya. Nih, sahabat bisa lihat sendiri, buahnya lebat-lebat, semok-semok, mantap-mantap sahabat ya. Ini buahnya, tak kasih lihat buahnya itu sahabat, lebat betul sahabat. Jadi begitu sahabat ya. Jadi apa namanya, kembali lagi tak sampaikan sama sahabat ya, beda tempat, beda perawatan. Jadi kalau di tempat saya transmigrasi itu memang sahabat, saya rutin dalam pemupukan. Dalam pemupukan itu saya rutin. Saya kadang memberi pupuk itu dalam 1 tahun itu 3 kali sahabat. 3 kali. Karena apa? Saya sudah merasakan dampaknya sendiri. Apabila kita tidak rutin memberikan pupuk pada tanaman kopi kita sahabat. Selain hasilnya juga sedikit, kemudian buah kopinya tidak bisa mentes-mentes, tidak bisa banyak-banyak, tidak bisa dalam satu bonggol itu tidak bisa lebat sahabat ya. Tidak bisa lebat seperti ini. Jadi apa namanya, pemupukan itu biasanya 3 kali. Saya lakukan itu pada saat dia mau berbunga, kemudian pada saat dia mau biji merica seperti ini, kemudian kalau sudah besar-besar ini yang mau pada saat mau merah. Nah itu sahabat, pada saat dia mau merah itu biasanya saya pupuk. Supaya apa? Karena dia mau menghasilkan ranting-ranting baru, supaya untuk tahun-tahun, bulan-bulan berikutnya sudah ada yang mau dipanen lagi sahabat ya. Baik sahabat desa, mungkin seperti itu saja ya informasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf sahabat ya apabila informasi yang saya sampaikan itu kurang jelas atau tidak bagus atau kurang lah ibaratnya.
Saya mohon maaf, saya cuma ingin berbagi informasi seputaran kopi karena saya juga anak transmigrasi. Tapi buat teman-teman yang mau tanya-tanya ya, mau tanya-tanya masalah kopi, komen aja sahabat. Kalau memang bisa tak buatkan video, pasti tak buatkan video sahabat ya. Mungkin begitu saja sahabat ya. Saya tetap mohon bantuan like, subscribe, komen, serta share video ini sahabat. Oke, salam anak transmigrasi.